awal dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pertama perkenalkan dulu. Tahu saya sekarang berada di program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Saya berada di kelompok dengan fasilitatornya Bu Pamula Krisnasuri, dia orang Jogja, CPNS di NTT, kemudian menikah dengan orang Riau, sekarang ini Pekanbaru Riau. Jadi ya sudah nasional sekali gitu ya. Kemudian ada pengajar praktik yaitu Pak Andri Priyanto SPD. Beliau dari SMP 1 ya. Beliau dari SMP 1 Kuningan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Nah, topik yang dipelajari yaitu tentang paradigma pertama satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Berikutnya tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang paling penting harus kita ketahui. Ini penting juga kita ketahui bahwa kita punya kebutuhan dasar. Baik. Kemudian untuk penyelesaian masalah, sebelum masuk ke restitusi, ini hubungan dengan restitusi ada 5 posisi kontrol. Nanti kita perdalam. Dan yang terakhir adalah tentang segi budaya restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, di tugas saya sudah memilih 2, karena minimal harus 2 untuk diterapkan. Jadi untuk penerapan saya pertama menerapkan pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segi budaya restitusi. Berikutnya, Bapak dan Ibu, coba kebalkan Bapak dan Ibu, kebalkan tangannya semuanya. Silakan dikebalkan tangannya. Misalnya begini, Bapak dan Ibu mau megang sesuatu yang berharga. Kemudian ada misalnya teman-teman Bapak dan Ibu minta dibuka dengan membujuk, dengan memperhari atau mengancam segala macam. Nah, kira-kira kalau kita tidak memberi kesempatan atau memberinya untuk membuka, ya, ini yang paling penting di sini perlu kita ketahui bahwa kontrol itu ada pada kita. Walaupun di sini ada gitu. Tapi kalau kita tidak membukanya, kita tidak memberi kesempatan, diri kita tidak memberi kesempatan kepada orang untuk membukanya, saya yakin tidak akan terbuka ini. Walaupun dibujuk tuh, diancam, dirayu, disuap atau segala macam. Jadi yang paling utama, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma kita bahwa kontrol itu ada pada kita gitu. Itu kepada Ibu yang pertama. Selanjutnya, kemudian paradigma yang kedua, Bapak dan Ibu, kita menganggap bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid. Hubungannya dengan yang tadi, Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau murid sebagai pemegang tadi kekuasaan untuk dirinya, kalau dia tidak memberikan kesempatan kepada kita, maka kita sebenarnya tidak akan bisa mengontrol sebenarnya. Coba saja kalau misalnya anak-anak yang ngeyel gitu, kan kita tidak bisa apa-apa. Tapi lamun anak-anak memberi kesempatan, saya yakin bisa gitu. Mengontrol anak, misalnya anak harus ini, harus melakukan itu segala macam. Nah, ketika kita mengontrol, sebenarnya ini adalah anak memberi kesempatan seperti tadi kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengontrolnya gitu. Ini yang menjadi ilusi untuk guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, kita suka terjebak dengan ilusi yang kedua, yaitu bahwa
kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kan kadang bilang, kamu ini salah dirinya, atau cobalah jangan begitu, kasihan kepada ibu. Kan orang murid akan merasa bersalah. Harapan kita orang itu atau murid itu berubah karakternya. Tapi padahal sebenarnya dengan memberi kritik, membuat orang merasa bersalah, hal ini adalah menjadikan anak itu menjadi negatif. Nanti nilainya negatif. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif kadang-kadang kita rayuan gitu. Itu seolah-olah itu bermanfaat gitu. Tapi kenyataannya di jangka panjang itu kadang-kadang anak akan berubah gitu. Akan berpikir ini mah tidak berguna gitu. Kan akhirnya sih jadi negatif. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tuh, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa memaksa anak itu kan bisa ya. Tapi sebenarnya itu hal yang jelek yang nantinya akan menjadi, kalau kita paksa, pada akhirnya nanti anak akan biasanya dalam hatinya ayat bunga ganjel deh. Kalau kita paksa anak misalnya untuk berlari gitu, kalau satu kali tidak masalah, tapi ketika itu dilakukan berkali-kali biasanya dina hati nanti kayak ganjel begitu. Jadi cuma hanya pada akhirnya anu ngancam kan gitu. Sana ya. Tuh berdengkal gitu ya. Ya, lanjut kan. Pada Ibu, perubahan paradigma selanjutnya tentang stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Kita di teori kontrol tadi yang disampaikan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa pandangan kita itu berbeda. Kalau di stimulus respon kita menganggap bahwa pandangan kita itu sama terhadap sesuatu hal. Tapi kalau di teori kontrol, yang memahami pandangan orang lain itu berbeda, tidak sama. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di dalam stimulus respon kita menganggap jika sesuatu yang salah itu kan perbaiki ya, semua itu salah gitu ya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Enggak? Oh, makasih. Nah, di sini kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Tadi sudah disampaikan seperti tadi bahwa dari dipegang juga kita mengontrol untuk diri sendiri. Kemudian yang paling penting adalah kolaborasi dan konsesi untuk menciptakan pilihan-pilihan dan model berpikir menang-menang. Kalau kita biasanya kan ada di stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol yang kita pakai sekarang, yaitu model berpikirnya menang-menang. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita biasanya kalau kita sebagai guru merasa menang gitu ya. Tapi kalau dengan model berpikir menang, kita menyelesaikan masalah itu berkolaborasi dengan siswa. Selanjutnya pada Ibu tentang disiplin positif. Disiplin positifnya teori kontrol ini diciptakan oleh Dr. William Glasser ya, teori pilihan atau choice theory. Nah, pertama teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu yang paling penting pada Ibu. Jadi kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain mah nggak bisa sebenarnya sih. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi berdasarkan kepada nilai-nilai diri kita yang kita hargai sendiri. Kemudian teori yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah,
Di sini kita akan belajar tentang teori motivasi. Teori motivasi itu begini Bapak dan Ibu. Kita biasanya dalam melakukan sesuatu, satu, biasanya menghindari hukuman. Misalnya anak disuruh membawa sesuatu, dia kadang-kadang berpikirnya satu kan menghindari hukuman, atau kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, yang ketiga teori motivasi itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari sinilah nanti muncul nilai-nilai kebajikan universal dan pada akhirnya nanti kita terapkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini nanti munculnya ke budaya positif yang ini juga. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menjadikan pilihan baru. Sini akan kita belajar tentang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu kita sebagai biasanya kita sebagai penghukum. Ada 5 posisi kontrol itu. Satu, penghukum. Kalau penghukum itu kita guru itu menjadi hukum murid. Jadi kalau murid melakukan kesalahan itu, kalau melanggar itu kita langsung menghukumnya gitu, memberi hukuman. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Tadi kamu tidak kasihan kepada saya, kemana mati taruhnya ke bapak, ke ibu. Nah itu. Kemudian ada posisinya sebagai teman. Kalau sebagai teman, bapak dan ibu posisikan sebagai teman. Muridnya diajak ngobrol sehingga menjadi babaturan gitu. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini, kalau untuk pemantau itu jika terjadi kesalahan ini dihubungkan dengan aturan yang ada. Misalnya aturan yang adanya dia tidak boleh datang terlambat. Maka kalau pemantau sih kita menghubungkannya ke sana. Kemudian manajer ini yang paling utama. Kalau manajer itu jadi kita menyesuaikan dengan dan berkolaborasi dengan siswa gitu. Nah, ini penyelesaiannya manajer itu dengan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah mengajak Rudian, Pak Ju untuk menerapkan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 kegiatan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua ketiga menanyakan keyakinan. Nah inilah gunanya keyakinan kelas. Dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, maka dengan adanya keyakinan kelas kita bisa menjalankan restitusi. Kemudian Bapak dan Ibu, teori kelima, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha mengetahui pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tidak sama. Pak Jojo, Pak Nandang, pandangannya berbeda tentang saya. Dia tentu berbeda juga. Atau siapa saja sama. Tidak sama setiap orang itu melihat sesuatu permasalahan. Nah, 5 kebutuhan manusia, 5 dasar itu, ini berdasarkan sebenarnya kebutuhan dasar manusia pandangan tersebut. Pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kebenaran. Itulah tentang disiplin positif. Lanjutkan. Sekarang saya tanya dulu kepada ibu semuanya. Kalau kita mendengar kata disiplin, coba dari Pak Ero dulu. Pak Ero, menurut kalau kita mendengar kata disiplin, apa sih artinya? Di pikiran Pak Ero aja. Mematuhi. Lanjut. Melaksanakan, mematuhi peraturan. Budian. Di pikiran mematuhi. Lanjut. Mematuhi. Berarti melaksanakan. Pak Nandang, coba. Saya ingin tahu di pikiran Pak nggak apa-apa. Apa? Apa? Tertib peraturan. Pak Adik, taati. Oh, nanti saya ingin tahu dulu. Daya hidup tertib. Beda ya, Bu Meme. Taati dan melaksanakan peraturan
bawah teh. Ya, oke Bu. Bu, mengerti ya. Nah, secara umum memang betul artinya itu hubungannya dengan kita kepatuhan, menaati, melaksanakan macam ya Bu ya. Tapi sebenarnya makna disiplin yang ingin kita terapkan di sini adalah disiplin positif. Artinya kalau kita tadi melaksanakan, mematuhi, itu kan disiplin artinya mematuhi aturan dari luar kan, bukan dari kita, eksternal kan. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah tentang disiplin positif. Artinya disiplinnya itu dari diri sendiri. Nah, kalau disiplin dari diri sendiri, pelaksanaannya saya yakin akan lebih dari pelaksanaan disiplin yang secara eksternal. Artinya yang mempengaruhi eksternal. Kalau yang dari dirinya sendiri punya ya istilahnya kalau sudah punya niat dari dirinya sih pasti dilaksanakan walaupun bagaimanapun. Tapi kalau yang tidak ya pada ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplin itu belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu menurut sejarah. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini yang paling penting di sini, buat orang menggali potensinya, artinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita makna kita telah berubah menjadi sesuatu yang mendorong pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Intinya di budaya kita berbalik ke situ. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dalam hal ini kita yang kembalikan bahwa disiplin itu untuk dikembalikan dengan apa yang kita hargai. Lanjut kan? Kemudian nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal yaitu setiap perilaku punya tujuan. Bahwa nilai kebajikan universal itu nilai yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Di kurikulum di sekolah penggerak, mana mungkin berhafal ya tentang, atau kita juga di kakak kita sudah belajar tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Itulah contoh-contoh dari nilai kebajikan universal. Untuk di sekolah penggerak kan terima, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Tuh. Nah ini nih nilai kebajikan. Lanjut lah. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa motivasi seseorang itu biasanya dari 3. 1, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. 2, mendapat imbalan atau penghargaan. Misalnya anak melakukan sesuatu untuk mendapat supaya ranking 1, kan gitu. Atau yang paling utama ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seorang yang seperti apa? Seperti apa bila saya melakukannya. Jadi untuk menghargai dirinya sendiri, itu motivasinya. Nah, untuk yang tadi sudah saya kupas juga bahwa untuk motivasi yang 2 ini, untuk yang hukuman, untuk mendapatkan harganya dari eksternal. Itu tadi untuk melanggar aturan, untuk melaksanakan aturan, itu atau tadi tentang budaya juga ya, itu kan dari luar. Tapi yang paling penting kita harus menanamkan tentang motivasi ini yang kita gunakan adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Ini lah yang kenapa? Karena ini dari motivasi internal dari diri sendiri. Lanjutkan. Nah, ini yang selalu dipelajari bahwa kita waktu Budi Handayani ya
pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Bukan artinya bebas sebenarnya merdeka. Bukan tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Artinya biasanya kita sih takutnya ke hukuman, penghargaan tadi, tapi dengan merdeka itu artinya kita yang bisa mengatur kita tadi, menghargai diri kita sendiri. Karena tujuan kemerdekaan di sana. Yuk lanjut Kang. Jangan terima kasih dulu. Masih banyak. Masih banyak. 237. Ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita punya diberi waktu itu harus membuat videonya minimal 60 menit. Sehingga saya ya oke nih gambar ini. Nah, udah ini belum ya? Ngelag ya. Ini Bapak dan Ibu, mungkin Budian, Pak Ju sering mendengar saya tentang ranking di sekolah. Ranking di sekolah terus terang saya orang yang anti ranking gitu, peringkat tuh. Kenapa? Pemberian penghargaan itu intinya menghukum, aslinya menghukum. Yang tidak dapat ranking, waduh, bagaimana caranya nih supaya dapat ranking kan gitu. Yang sudah dapat ranking, waduh, gimana Pak itu? Sebenarnya itu untuk menghukum gitu. Sehingga ini menurut penelitian, penghargaan itu menurunkan kualitas. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu ketika dihargai aja. Kalau tidak dihargai ya tidak. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Tadi kalau tidak menghargai, ya, gitu. Kalau tidak dihargai, tidak diberi hadiah, tidak bekerja. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Betul. Jadi anak itu tidak belajar dari hatinya, dari pekerjaan dari hatinya. Jadi terpaksa. Paksanya oleh apa? Dihukum oleh penghargaan itu, gitu. Pak bisa Pak? Singlek. Lagi ya? Kagedang, bentar. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya membujuk seorang melakukan sesuatu menuju suatu tujuan tertentu dari orang yang minta membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Ini kan, pada ibu. Kalau kita tidak punya hadiahnya, maka anak tidak akan bekerja kan? Hanya dia akan bekerja secara kalau ada dari luar aja. Tidak apa disisihkan eksternal, tidak dari dirinya gitu, bukan dari internal. Beberapa dari penghargaan nih dampaknya: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan mengukur, penghargaan mengurai ketepatannya, ya betul, kecepatannya. Oke, kita lanjutkan Kak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ini menurut beberapa penelitian dari itu ya. Tadi sudah sampai kata maju lah, ini sudah kayak agak cepet. Terus, nah Bapak dan Ibu, kita ini dulu. Kita memisahkan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Mari kita lihat. Coba Pak dan Ibu, silakan yang pertama baca dulu.
Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, catat dulu hukuman ya. Lari menghuni lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta push up 15 kali karena masih di sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang keluar coret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari menghuni lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Kita lanjut lagi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman jelas, ini menghukum, berat pisan ke budak. Ya, ini lari juga menghukum, ini sama menghukum. Kalau ini menggantikan konsekuensinya akibatnya ya. Tuh, membersihkan tumpahan air di meja tulis, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu, ini sampai seharian itu mah hukuman jelas. Yang jelas mah kalau menghukum itu intinya apa Mas Jo? Kalau hukum itu berarti iya fisik. Yang paling penting adalah memberatkan. Kalau gitu kira-kira kumaha Pak? Namun dihukum ya urang teh. Dina hate urang teh kumaha cik? Pasti suatu saat gitu kan. Nah, yang terakhir nih, ini saya juga tadinya bertanya, apa sok? Ini konsekuensi ya? Nah ini di sini karena itunya, ya pada ibu pelanggarannya karena ini ya. Yuk lanjut, nah ya, itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Lanjut, hukuman perbedaan hukuman konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau di konsekuensi nggak terlalu menyakitkan sih karena kita menggantikan ya. Misalnya tadi ayat tumpahan kan gitu kita bersihkan kan tidak terlalu sakit ya kita. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, betul ya. Walaupun di dalam hati juga. Itu tadi saya sampaikan. Kalau kita sering dihukum kan akhirnya apa? Mendangkal cekudian lah. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau untuk yang tadi sih ya membersihkan ini malah terlalu lama lah ya. Membenci kedisiplinan pastilah kalau yang sering dihukum sih benci disiplin. Kalau yang itu sih menghargai. Dipaksa, jelas ini dipaksa. Kalau untuk hukuman itu pasti ini karena terpaksa. Terus stimulusnya tanggapan. Ini sih tanggapan dari karena misalnya menumpahkan kan tanggapan kita. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, pasti nih. Rasa bersalah, memaafkan, rasa kehilangan hak, dibuat kehilangan hak ya. Tak lanjut. Bapak dan Ibu, di dalam rancangan aksi nyata saya pertama karena di Cilayung belum ada keyakinan kelas di SD Cilayung, maka yang pertama saya akan membuat keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas, dan yang kedua adalah pelaksanaan segitiga restitusi. Ini sudah saya lakukan. Kalau fiturnya satu adanya master keyakinan kelas, alhamdulillah sudah ada di Cilayung. Kemudian dulu karya melakukan segitiga restitusi, kemudian saya mengajak Dudian, Panju, walaupun hanya baru beberapa orang lah, karena keterbatasan waktu lah belum bisa semuanya. Oke lanjut, Pak. Apa itu restitusi? Ini yang kita dulu pada itu. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bersalah, tapi bukan kita menghukum atau apa. Jadi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi biarkan dia sendiri yang memberi
atau apa hukumannya atau bukan hukuman ya. Jadi apa kemarin itu kan memperbaiki kesalahannya. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya itu perilaku apa yang harus dia lakukan, memberikan kesempatan pada mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemarin misalnya yang suka datang terlambat ya, yang datang terlambat itu Pak, yang kan akhirnya dikembalikan kepada anak, silakan. Jadi perilakunya apa untuk memperbaikinya. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif. Artinya apa? Antara guru dengan murid itu bersama-sama memperbaikinya, bukan hanya dari guru. Karena kalau dari guru saja itu tadi munculnya dari eksternal. Kalau dari eksternal munculnya tadi ada hukum, ada merasa dendam, gitu, segala macam. Yang wajar kan itu mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini tadi jadi solusinya oleh murid dalam penyelesaian masalah dari guru, bukan oleh kita gitu. Jadi kita kolaborasi antara murid dengan guru dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan kuliah ini ada di keyakinan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pada ibu ya. Lanjut. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Nah, kita kan tadi sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan yang terakhir tentang restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tadi sudah sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi itu merupakan pilihan, artinya menyelesaikan masalahnya itu loh, memecahan masalahnya itu pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman juga ini menguatkan murid untuk jangka waktu panjang. Itu pada itu. Kemudian korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Ya. Murid anak akan tersakiti, mudah juga tidak nyaman, murid anak mendapat penguatan. Itu ya, dan ibu dengan restitusi artinya mereka mendapat kesempatan dari dirinya sehingga mereka akan menjadi kuat. Perilaku agresif meningkat, masih agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian masalah terpecah. Kalau dengan restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring. Ini di sini jelas ini. Kalau misalnya anak-anak seperti tadi tidak memberikan kontrol kepada kita, kan tidak akan jalan. Kalau anaknya tidak takut, kalau anaknya mengeyel dapat esok ayahnya mukuhanian gitu. Lamun dihukum mah, itu masalahnya di sini. Nah, tapi kalau dengan di institusi, murid belajar bertanggung jawab. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan peraturan masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Intinya untuk jangka waktu panjangnya supaya anak punya karakter yang baik. Peraturannya adalah kamu harus apa peraturannya? Nah ini nih. Jadi kalau yang konsekuensi mah peraturannya apa? Dihubungkan dengan aturan. Apa yang kamu yakini? Nah bedanya kalau di restitusi, jadi dia yang keyakinannya itu. Jadi apa gunanya keyakinan itu ya untuk di sini kita kembalikan ke keyakinannya. Nah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini di sini ya. Murid anak membenci peraturan, murid anak menghormati peraturan. Kemudian anak menghormati dirinya. Ini negatif, ini netral, positif. Jadi kalau hukuman itu jelas negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Hasilnya itu, maksudnya untuk anak ke karakternya. Lanjut terus lah. Ciri-ciri restitusi, orang bisa baca ya. Itu kesalahan, hubungan, dan paksaan. Cara yang paling baik, nah ini yang saya garis bawahi bahwa restitusi ini fokus pada solusi.
lanjut tak? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas sih? Bapak dan Ibu kan sudah punya peraturan. Tapi mengapa sih harus ada keyakinan gitu? Oh, barangkali ada Bapak dan Ibu yang punya pendapat mengapa sih harus peraturan? Betul. Kalau peraturan itu sepihak kan? Kalau keyakinan kolaborasi dengan siswa itu kesepakatan kan? Itu kalau terpandang kesepakatan itu ada kolaborasi gitu. Ya. Nah, kalau sepihak saja tentu tadi motivasinya kan eksternal. Tapi kalau dengan restitusi itu akan yang terjadi adalah motivasi internal. Nah, ini Bapak dan Ibu kembali ke nilai keyakinan untuk lebih menggerakkan seorang Israel netral. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu, budaya positif itu muncul dari lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu dari keyakinan kelasnya dulu. Dari keyakinannya di kelasnya dulu, kalau sudah positif. Nah, kemudian keyakinan kelas itu dari mana sih? Sebenarnya dari peraturan. Jadi ketika membuat keyakinan kelas Bapak dan Ibu itu dari peraturan dulu. Ya, lanjut ya. Kemarin juga kan, kemudian kebetulan ini dari Cilawi kemarin sudah melakukan praktik untuk itu. Memang saya juga melakukan. Jadi pengalaman saya membuat keyakinan kelas itu pertama itu kita peraturannya dulu apa? Peraturan dulu. Kalau sudah peraturan naik lagi ke kesepakatan. Pernah yang sampaikan tadi. Kalau sudah kesepakatan, nah kita ambil dari kesepakatan itu kita ambil nilainya yang paling utama. Misalnya peraturannya tidak boleh datang terlambat, maka keyakinan kelasnya adalah yang paling utama adalah di sini adalah disiplin. Lanjutkan. Coba Bapak dan Ibu kita ya. Mari kita lihat. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Maka dari Budian selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Bisa. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya saling menghargai. Betul. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, ya disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Cinta damai bisa, cinta damai bisa. Ya, Pak. Pak ya, sambil ada panjang ruangan. Dilarang mengenal narkoba. Apa coba kepada ini? Kalau dilarang mengenal narkoba, berarti keyakinan kelasnya apa? Kalau kita pakai narkoba, kesehatan. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, saling menghargai. Bisa ya? Apa saja? Tertib, betul bisa boleh antri. Gunakan masker. Gunakan masker apa? Ah ya betul kesehatan. Tapi kalau maskernya untuk ibu-ibu untuk apa? Kecantikan. Jangan berada di kelas atau koridor. Apa ini? Tertib ya. Lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu. Ya lah, ambil sama ya. Jangan beda jauh lah. Ini sama kan kesehatan. Nah ya, itulah keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Kenapa kita harus buat ini sih? Itu ketika ada masalah dan tadi kita selesaikannya, kita kembalikan ke anak itu. Oh, keyakinan kelasnya apa sih? Ke anak ditanya. Nah, nanti sehingga anaknya bisa menyelesaikan masalahnya apa. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ada
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Satu, untuk bertahan hidup. Misalnya kita butuh minum untuk bertahan hidup, kita butuh makan. Nah, kemudian ada juga love and belonging atau kasih sayang dan bisa diterima. Kemudian penguasaan itu kemampuan gitu, merasa. Kadang-kadang anak ada yang merasa ini, wah saya dihargai karena mampu. Terus kebebasan, kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan dasar inilah yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi ini akan nantinya jadi masalah. Ya. Oke, lanjut kan. Nah, untuk 5 posisi kontrol tadi sudah saya sampaikan, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, ini hubungannya dengan identitas gagal, menghindari hukuman, mengharapkan identitas berhasilnya kontrol dari luar ya. Ini Bapak dan Ibu, sebagai penghukum tentu kita tidak mau ya, karena nanti akan terjadi ya. Ini mungkin akan Bapak dan Ibu bisa baca. Nah, posisi kita di mana sih yang paling bagus? Coba Bapak dan Ibu silakan, posisi kita kira-kira di mana yang paling bagus? Apakah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Tentu yang paling baik adalah sebagai manajer. Minimal kita sebagai pemantau. Itu. Kenapa? Karena dengan manajer, dengan sebagai manajer, jadi kita akan menguatkan pribadi orang tersebut, anak tersebut. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Itu ya. Lanjut. Nah, ini yang kemarin sudah kami lakukan di MJ Cilayung, ada namanya yang pertama adalah validasi, stabilkan identitas dulu. Stabilkan identitas itu misalnya gini, ketika ada anak yang mendukung, kemarin itu dia gimana? Saya keluar dan rapat, saya masih jelas, Yang tadi yang ya. Nah, biasanya kita kan stabilkan dulu identitas mereka. Misalnya dengan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini, Bapak juga pernah melakukan itu. Langkah pertama itu ke sana. Jadi untuk menyelesaikan masalah teh stabilkan dulu identitasnya dulu. Selanjutnya validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi menanyakan alasannya ya. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tuh. Lanjutkan. Nah ini, maka Bapak dan Ibu silakan. Ini contoh untuk menstabilkan identitas. Ya. Cukup ya kayaknya sih ya. Lanjutkan. Ini contoh untuk validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Oke, lanjut, Kak. Menanyakan keyakinan. Apa? Kita lagi apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, atau apa keyakinan kelas kamu? Tanyakan itu lah dalam menyelesaikan. Lanjut, Kak. Aksi nyata pembuatan keyakinan kelas, kalau
Klik. Nah, oke, di aksi nyata langkah pertama saya laporan dulu ke ibu kepala sekolah. Ke atas dulu kan. Jadi langkah pertama saya melaporkan dulu ke ibu kepala sekolah. Selanjutnya untuk pelaksanaan ini ya, untuk pelaksanaan aksi nyata ini. Kemudian sosialisasi kepada guru dan tenaga pendidikan, kemudian kepada murid, ya, kemudian kepada komite untuk hal ini. Enggak kegiatan sosialisasinya kepada ini. Jadi saya melakukan sosialisasi dulu ke awal. Langkah kedua, lanjut. Nah, inilah pembuatan keyakinan kelas. Kemudian makin jalan coba klik. Sekarang kita akan membuat Mari kita lihat di sebelah sini. Ini yang dilakukan oleh Pak Nandang ya. Jadi acuan kita dalam pembelajaran di kelas itu harus seperti apa saja yang tidak boleh dilakukan, Pak. Jadi akan menjadi aturan di kelas kita selama 1 tahun ke depan, Pak. Ada konsekuensinya tentunya setiap kesepakatan yang dibuat ada konsekuensinya. Misalnya, tapi hati ini malu jadinya. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas. Ini akan menjadi Ganti slide. Nah, kalau di layar kayak gini aja lah. Ini yang pertama, ini yang saya lakukan di kelas 6. Pertama untuk penjelasan, kedua anak menuliskannya, ketiga tampilnya. Oke, coba aja kita lihat aja. Pak. Kecil ya. Itu awal ya. Kemudian lanjut langsung lah. Klik. Ya. Oke, mari kita coba. Jadi anak menuliskannya. Kemudian ini. Nah, anak menuliskannya apa tadi? Ini ya.
terakhir. Nah. Jadi merubah dari peraturan tadi ke keyakinan. Nah, terakhir kita ngelek. Nih. Nah, kita mengubah, kita tinggal merekamnya aja. Tuh, dari yang tadi. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Untuk pembuatan keyakinan kelas, itu ya, kalian itu ada contohnya. Enggak. Siap, siap. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini masih ya, melek. Bentar ya. Itu tadi Bapak dan Ibu, untuk keyakinan kelas itu langkah pertama adalah kita sampaikan dulu apa itu keyakinan kelas. Kedua, kita gali dari peraturan dulu. Dari peraturan nanti kesepakatan, dari kesepakatan kita ambil nilainya. Nah, itulah menjadi keyakinan kelas. Gunanya apa sih keyakinan kelas? Kalau yang saya dapatkan, yang saya rasakan, gunanya ketika kita menyelesaikan dengan segitiga restitusi, menyelesaikan masalah, maka di sana sangat berguna sekali. Jadi anak dalam dirinya sudah yakin, punya keyakinan, sehingga ketika kita kembalikan, oh yang dilanggar itu apa? Nah inilah keyakinan kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini tempatnya. Ada satu lagi yaitu keyakinan sekolah ya. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi, saya sudah mencoba buat videonya. Mari kita lihat salah satunya lah, atau nggak apa-apa, klik ini, klik tak. Melek kan? Nah, untuk penerapan segitiga restitusi itu penyelesaiannya seperti tadi Bapak dan Ibu. Langkah pertama, siswa kita stabilkan dulu. Stabilkan teh itu tadi sampaikan namanya kamu yang telah melakukan hal itu, kemudian validasi kesalahannya apa. Nah terakhir ditanyakan keyakinan kelasnya gitu. Nah pada akhirnya apa? Kita meminta kepada siswa bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Jadi penyelesaian masalah bukan dari kita. Nah, lanjut dulu kan? Ya. Salah ya, videonya ya. Lanjut, jalan tuh. Selamat pagi, Pipi. Oh yang ini. Ya kalau apa hubungannya dengan teknologi begini lah. Kadang-kadang kita nggak itu ya. Bukan mulai bisa tidak? Baik, kita lihat satu aja lah sebentar. Untuk memberi contoh tentang segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi. Singlek dah. Nah, oke Bapak dan Ibu, sambil menunggu ini jalan ya, Bapak dan Ibu.
kami memberikan kesempatan, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman barangkali untuk menyampaikan pendapat, bertanya. Nah, sehubungan dengan ini mungkin nanti saya sharekan aja lah contohnya kepada ibu ya, kayak gitu saya akan sharekan. Nah, silakan bapak dan ibu, mungkin saya beri kesempatan kepada bapak dan ibu untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang hal ini. Kita sambil menunggu ininya, mungkin taksinya atau stabilitas kan dulu. Sampai di validasi. Ya. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum? Bukan kira-kira belum. Referensi apa yang belum? Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Solusinya dari anak. Baik, ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali. Ya. Itulah contohnya paling dulu ya. Jadi hukum ya. Iya. Lampu. Udah. Karena mati lampu, kita kasih kesempatan aja lah bapak dan ibu untuk membuat pertanyaan atau apa pendapat. Silakan siapa aja. Boleh dari ketua boleh. Boleh Pak Ketua silakan. Ya, ini Pak, mengenai disiplin tadi ada disiplin eksternal dan disiplin Motivasi. ya, motivasi ya. Yang mana kebanyakan kita menggunakan rumah Ya. ya umumnya Betul. mungkin belum paham ya. Nah, selanjutnya permasalahan bahan itu sudah tapi masih aja melanggar. Nah, bagaimana caranya? Ya. Udah itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Itu tadi kan kita tadi punya ada konsekuensi yang terakhir itu restitusi. Nah, kalau tadi katakan oleh Pak Ketua tadi sudah disampaikan bahwa sudah dihukum, sudah itu masih tetap ngeyel. Nah, itu kenapa sih bisa terjadi begitu? Karena motivasinya eksternal gitu. Karena motivasinya itu dari eksternal, dari luar aja gitu. Dia melakukan itu karena dari luar gitu, bukan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, maka menurut saya solusinya pakailah restitusi gitu. Jadi di dalam restitusi itu seperti tadi sudah dilihat oleh Bapak dan Ibu, kan pertama stabilkan dulu, kemudian validasi kesalahannya apa, kemudian terakhir menanyakan keyakinannya dia. Artinya motivasinya dari intrinsik, dari diri dia. Kalau dari diri dia, saya yakin kalau datangnya dari niat, dari hatinya itu
menyelesaikan masalah itu dari dirinya sendiri, itu kelihatannya lebih berhasil daripada dari luar gitu. Karena kalau dari luar kita paksa, itu termasuk kategorinya anak yang tidak mau dipaksa tadi, butuh muka itu, yang kontrolnya tidak diberikan kepada gurunya yang menghukum itu. Jadi kalau dia kan orang kan punya kontrol masing-masing. Kalau kontrolnya tidak diberikan, ya nggak bisa apa-apa gitu. Itu masalahnya. Tapi kalau dia kita sentuh hatinya supaya muncul motivasi intrinsiknya. Ketika motivasi intrinsiknya sudah muncul, tanyakan keyakinannya apa, kemudian penyelesaian masalahnya juga dari dia, Pak. Saya yakin kalau penyelesaian masalahnya kan bukan dari dia dan bukan dari kita, bukan dari penghukuman, bukan dari guru itu. Kalau dia yang menyelesaikan masalahnya, insya Allah lah kayaknya sih akan patuh pada apa yang dia sampaikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sih. Jadi penyelesaiannya adalah dengan segitiga restitusi. Dengan restitusi itu mungkin kalau untuk lebih jauh mengenai teorinya, insya Allah nanti saya akan berbagi dengan Pak Jojo teorinya itu. Jadi ilmu yang saya dapatkan itu biasanya kita menghukum atau hanya memberi penghargaan gitu. Tapi yang terakhir ini dengan konsekuensi ya, dengan yang terakhir dengan restitusi ini yang sangat berguna sekali ini. Apa? Enggak Bu? Enggak? Ya. Itu lanjut. Oke. Maka dari yang lain? Ya, terima kasih. Mungkin ini ya seperti tadi katanya berarti identitasnya adalah dengan dari Inggris ya, dari dalam diri. Dari dirinya. Nah, kita pengalaman dari kehidupan sehari walaupun anak juga tetap aja harus dulu ada seperti langsung itu. Saya kan Stimulus responnya ya. Porsi. Ya udah porsi. Dia di sini dia sekarang dia jadi kesana dia cepat ini ya. Jadi tidak dengan saran Nah, dari luar ada apa ya? Kayaknya anak. Iya, iya. Ya betul. Saya juga setuju ini juga. Jam dulu. jam ya. Jam film ini. Betul ya? Semuanya setuju tidak? Kalau harus dirangsang dulu gitu. Ada stimulusnya dulu gitu ya. Enggak masalahnya yang merangsangnya bukan masalah stimulus respon itu ya. Ya memang yang ada. Ya setuju Pak ya. Jadi kita memang tidak bisa mengabaikan itu saja kan. Ya, Kalau itu kita benar-benar kayak ya, betul, setuju. Kak, tetap bisa masalah. Ya, oke. Jadi adanya stimulus yang bertahap itu ya, untuk menuju kepada motivasi intrinsik ya. Oke, makasih Pak Senior gitu. Ayo, Mak, siapa lagi? Ada tidak? Pak Adi, mangga. Boleh kalau. Halo. Nah, iya, betul. Ini yang paling penting ya. Kalau restitusinya tidak berhasil, iya, tentunya kalau dari diri sendirinya sudah apa ya, sudah terus nggak bangkang ke diri sorangan, itu tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Satu, Bapak dan Ibu kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, kemudian kalau bisa dengan ya guru agama lah. Kalau guru agamanya masih belum mampu, ya naik ke kiainya gitu, sampai di apa aja di rupiah. Wah ya jurigan gitu, sampai di rupiah aja. Iya. Ya itu satu ibu bapak saya kemarin diajarin begini. Kalau
ibu dan bapak mau merubah sesuatu, hanya pikiran saja ya, itu bisa bertahap. Tapi kalau ibu bapak mau mengubah apa namanya secara langsung drastis, itu kita harus melakukan pengubahan kepada pikirannya itu. Jadi apa namanya, kita harus, kalau kata orang sekarang sih revolusi gitu ya. Tapi tentunya kalau untuk ke anak, pertama butuhnya kesabaran. Butuh sabar itu. Karena setiap anak nggak sama sih. Kita sabar, mungkin belum waktunya tuh. Itu saja mungkin. Secara bertahap aja, sedikit-sedikit. Nah harapannya kita juga sebagai guru tidak frontal. Karena kalau sesuatu dilakukan dengan frontal itu buat hati mereka akan sakit. Itu mungkin dari saya sih mungkin bisa menjawabnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Itu tadi kalau sampai kata Pak Jasa sama si Rukiah gitu. Dirangsang. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Yang ini bisa nggak? Atau teman-teman gimana? Kesempatan aja lah. Barangkali Bapak dan Ibu juga sudah itu. Kita Kosong. ini kan kalau ke bawah dulu sampai dengan refleksnya. Ya. Ada suaranya? Ada. Kecil. Kecil. Ayah suara laki memang ada apa ya? Oh, laki. Ah. Oh, juta. Iya tadi datang kan iya. Kan iya. Bisa ya. Nah, iya. Diri itu ekor sih diri kita. Karena pada kali itu kita itu di ruang mereka datang. Di ruang mereka. Pak. Iya, Pak. Berkaitan sama video tadi. Identitasnya, identitasnya stabilitas, identitas, menstabilitas, identitas, stabilitas juga identitas. Ya, validasi. Stabilitas itu. Nah ini kan tadi ada contohnya dari video itu dan juga dari slide tadi. Ya. Ada kata-kata baru apa ibu juga atau bapak juga pernah mengalami apa? Pernah melakukan kesalahan. Nah, apakah itu maksudnya di anak zaman sekarang? Yang saya lihat zaman sekarang ya Pak. Ya, ya. Kalau kita bicara seperti itu, apakah tidak malah menjadi motivasi si anak untuk mengulangi kesalahan? Untuk melakukan kesalahan gitu. Ya, karena bapak ibu juga. Apakah ya sepertinya tuh bahasa seperti itu karena kayaknya nggak nyangkut kalau dipakai Untuk sekarang gitu. sekarang. Ulah jujur teuing lah kurang. Nah, maksudnya ulah memakai kata udah jangan mencontohkan kita lah. Kalau gitu. orang lain lah boleh lah itu juga apa gitu gitu. Mungkin bisa. Kalau kita nanti takutnya jadi motivasi ke anak Untuk gitu ya anaknya gitu. Nah, Ya, masih ada tadi? terkait tadi Sudah itu aja? satu lagi Pak sama yang tadi pemberian penghargaan. Ya. Di situ kan ada penurunan kualitas kalau Ya. kita memberikan penghargaan. Ya. Sementara yang saya dengar dulu itu ada teori bahwa sewaktu-waktu malah kita harus memberikan penghargaan reward kepada anak supaya menjadi motivasi. Nah itu kan berbanding terbalik. Mana yang sebetulnya yang harus kita pakai? Oh iya, makan jalan. Oke. Masih ada, Pak? Udah? Dua? Hal. Pertama, untuk yang pertama mengenai tadi stabilisasi identitas ya. Pertama, memang kemarin kita diajarinya bahwa di sana ada contoh, yang kemudian tadi sampaikan ya. Dulu Hari dia punya. memang saya juga menyampaikan. Nah, para ibu, memang dari kata-kata itu tujuannya supaya anak dengan rasa apa aja, dengan rasa salah diri,
sana Pak. Kalau saya sih menangkapnya, jadi ketika membandingkan dengan kita, wah bagus juga pernah, tapi sekarang kan sudah lebih baik kan, sudah jadi guru kan gitu. Jadi memang betul sih, tapi mungkin tujuannya ke sana Pak. Kalau saya sih menangkapnya ke sana, jadi supaya anak itu nanti ketika nanti penyelesaian divalidasi kesalahannya, nanti pada akhirnya kan diperbaiki di keyakinan, di kemotivasinya dia gitu. Ya tapi takutnya Pak, maaf, kan anak itu penangkapan bahasa kita kadang-kadang kan berbeda-beda. Ya. Yang salah tangkap mungkin ya itu tadi, jadi akhirnya iya Pak, mau bapak ini berbolak gitu. Kayak gitu kan, takutnya maksudnya seperti itu. Iya betul. Kalau yang anggapnya bagus Pak, iya jadi motivasi untuk memperbaiki. Memang kekhawatiran kita Pak ya, betul ya. Iya. Tapi kalau menurut saya sih pada akhirnya karena itu kan masih satu. Kemudian 82 divalidasi dulu. Kan tadi itu stabilisasi dulu. Setelah stabil baru kita validasi kesalahannya apa. Nah, terakhir yang paling utama Pak, itu kan keyakinan kelasnya. Menanyakan keyakinan deh. Nah, di sanalah mungkin yang paling utama memperbaikinya itu Pak. Jangan sampai namun ulah nurutan guru kan gitu tuh. Mungkin di sana perbaikannya Pak. Itu sih pendapat saya, tapi saya ada pendapat yang bagus, yang mungkin pemikiran yang bagus Pak. Nanti saya angkat ke sana. Ini kan masih proses Pak saya juga. Nah, nanti saya angkat tentang hal ini ke forum di sana di terima kasih. Untuk yang kedua itu Pak. Oh ya, penghargaan menurunkan kualitas ya. Nah, memang begini Bapak dan Ibu, kalau yang kemarin saya dapatkan begini, ketika kita memberi penghargaan, memang di awal untuk jangka pendek Pak, jangka pendek itu bagus Pak. Tapi untuk jangka panjang, anak itu akan bergantung kepada sehingga ketika kita tidak memberi penghargaan kepada dia, otomatis kan dia tidak melakukan. Nah, otomatis kualitas menurun. Itu sih yang saya dapat kemarin teorinya. Tinggal mengatur waktu aja. Nah, ya mungkin. Tadi ya, tadi Pak Adi yang biasa dia itu tidak prestasi, nanti selainnya terus-terusan itu biasa. Kebiasaan gitu. Kan ala bisa karena biasa. Ya. Itu tidak langsung turun, pasti udah biasa-biasa. Ya yang Mana mungkin ya, kayaknya dulu. mungkin yang Yang terlalu merdeka Ibu. mungkin yang menurut saya begini Pak. Kalau nih, Buat teori. kalau kita misalnya tanpa penghargaan, tanpa diberi penghargaan, kan otomatis mereka tidak bekerja. Namanya penghargaan kan seperti kita. Iya, kalau diberi penghargaan sih kan rajin. Iya, betul sih. Ganjaran kalau dulu dapat ganjaran. Ya, sebagai Nah, nanti untuk ya ganjarannya. maka itu pasukan Ya. Oke. Itu sih menurut hasil yang saya sampaikan tadi adalah sebuah hasil penelitian Pak mungkin yang sekarang. Kemudian yang dan yang ketiga Pak Adit kita apa tadi? Dan ini malah meningkatkan iya. Jadi ini adalah penilaiannya jangka panjang dan jangka pendek ketika pemberian hadiah. Maksudnya kalau anak tidak diberi hadiah, kan itu kan motivasinya eksternal. Yang dimaksud adalah menunjukkan motivasi internalnya. Ya, motivasi internalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bekerja hanya karena diberi penghargaan aja gitu ya, maka otomatis kan nantinya kalau tidak diberi penghargaan, lamun teu aya ranking, lamun teu aya kan dia tidak akan belajar gitu. Tapi kalau motivasinya dari diri sendiri, oh niatnya diajar ya, diajar supaya dapat ilmu, supaya apa namanya untuk ke depannya gitu Bu ya. Kedepannya dalam kehidupannya itu otomatis dia kan walaupun tidak diberi penghargaan, tidak diberi itu mungkin ke sana mungkin yang kalau saya
Nah selanjutnya kalau tidak dikasih upah tidak mau. Nah, betul. Itu Itu mungkin. iya betul. Tidak dikasih upah tidak mau. Iya. Mulai dari dulu. Nah, itulah. Betul. Itu mungkin apa namanya hasil penelitiannya itu begitu pada Ibu. Nah, mungkin dari penjelasan Pak Dojo mungkin harus Materi. bisa diganti selainnya Bang. Kita ganti selain aja. Connect. Terima kasih. Ya udah, terakhir masih ada pertanyaan? Masih ada? Dan Ibu? Ibu bayar marah. Ibu ya, Pak. Kalau sudah tidak ada, pertama saya ucapkan terima kasih itu yang bisa saya bagikan kepada Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat mengenai apa namanya langkah-langkah bagaimana buat keyakinan luas, terus mengenai penerapan sistem diskusi. Ya, kalau kita sih berpikiran positif saja sebagai hal ini. Saya yakin dari kementerian juga sudah memikirkan hal ini dan itu adalah hal yang terbaik untuk begitu saja. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kehilafan, segala kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian kepada Ibu, pada semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri kesimpulan. Oke. Akhirnya kesimpulannya bahwa kita harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah pembuatan keyakinan luas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi. Cukup, Pak.